Oke Ustadz, ini mau tanya pendapat Ustadz tentang rumah tangga yang lagi KDRT. Ini memang harusnya suami istri itu bagaimana sih Ustadz untuk menjaga komunikasinya? Ya. Jadi terjadi KDRT itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Laki-laki sanggup dia memukul wanita yang dia cintai, yang dinikahi. Jadi maka dalam Islam itu ada arahan ya, ketika kamu emosi, marah, maka cepatlah ambil wudhu, itu arahannya. Karena emosi itu, amarah itu api, dan wudhu itu adalah air ya, air yang akan memadamkan api. Kalau lagi berdiri suruh duduk, kalau duduk suruh berbaring. Nah, mestinya kalau lagi emosi, ini suami tadi jangan ikut berteriak. Kata guru saya, kalau ada petir menyambar, kalian nggak usah ikut berteriak. Nah, cuman kadang-kadang laki-laki ini juga karena lemahnya ilmu, maka ketika perempuan memancing emosinya, dia lawan, mesti diam. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika diomelin sama istri beliau, bilangnya diam saja, dinikmati saja. Ya, jadi cara pandang seorang laki-laki kepada wanita itu harus teman. Istri itu ya istri, harus dibimbing, harus disayangi gitu. Nah, jadi kadang-kadang aku lihat tuh banyak orang tiba-tiba caci maki, tiba-tiba main tangan, main pukul. Ya karena dia nggak kuat mungkin mendengar ocehan daripada istri. Nah, buat wanita juga hati-hati. Ya, laki-laki ini punya fisik yang lebih kuat. Kalian mau ajak berantem pun kemungkinan besar nggak akan menang. Mendingan hati-hati kalau memberi nasihat. Hati-hati ketika bicara, jangan sampai ucapan kita memancing emosi orang. Yang tadi orang tidak marah, tiba-tiba gara-gara dia dihina, kamu dihina kehormatannya, refleks tangannya main kan. Ataupun ada orang yang memukul istri tiba-tiba gara-gara dia sangat cinta kepada istri, tiba-tiba istri tadi minta cerai. Wah, dia nggak terima, dan dia pukul itu bukan karena dia benci, karena dia memang maka dalam Islam kalau memukul istri itu ada arahannya ya. Nggak boleh di wajah, nggak boleh di tempat-tempat yang ya, meninggalkan luka, mungkin di kaki, di belakangnya dan sebagainya itu boleh, tapi tidak menyakiti, pukulan yang mendidik. Nah, itulah pokoknya jaga emosi. Nasihat saya, ingat kalau ada petir menyambar, kita nggak perlu ikut berteriak, diam saja. Nah, kalau untuk perceraiannya sendiri Ustadz, mungkin untuk kata-kata mau bercerai itu dalam Islam seperti apa sih Ustadz? Nggak boleh ngomong main-main dengan kata cerai, karena kalimat talak itu kalau bercandanya pun jatuh. Dengan isyarat pun jatuh. Mau ada lagi, aku pulangkan kau ke rumah orang tua, aku pulangin, tidak cerai itu. Jadi, nah, nggak boleh bermain-main dengan kalimat talak ya. Talak, hati-hati bang. Nah, kalau dari Ustadz sendiri untuk kita menahan nafsu, kita emosi, karena kan itu hal yang paling susah ya Ustadz ya. Untuk itu ya seperti apa sih Ustadz kita untuk menahan nafsunya? Kan dibilang tadi ya, banyak istighfar aja. Banyak istighfar, dan ada kalanya kita harus marah. Marah itu kan api. Kalau nggak ada api kan nggak ada cahaya. Nah, bahkan kata Nabi SAW, orang yang waktunya marah dia tidak marah, dia seperti keledai. Tapi marah itu dengan adab, bukan dengan gebukan kepada istri dan sebagainya, atau kepada suami. Ya laki-laki yang digebukin suami istri juga banyak loh. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini mau tanya sedikit soal artis. Ada beberapa artis yang kembali membuka hijabnya gitu setelah dia memakai hijab, sekarang dia buka hijab lagi. Ini tanggapan Ustadz seperti apa? Doakan saja. Ini ada masih Ustadz yang diceritakan oleh Kanata. Iya, doakan saja. Natalie tahu dia salah. Natalie dia minta maaf dan dia minta doa supaya suatu hari bisa berhijab lagi. Kita kalau melihat keadaan gitu kak, kita harus memahami orang itu pasti punya persoalan. Dia pasti sebuah punya masalah yang mungkin kita nggak tahu ya, apa yang ada yang beliau rasakan. Ya, kita doa sangka baik saja. Mohon maaf ya orang yang dari kecilnya Islamnya masih berat pakai hijab ya, apalagi orang mualaf ya, dan dia baru masuk Islam dan dia perlu bimbingan, dan mungkin ya selama ini kurang bimbingan itu. Ya mudah-mudahan yang belum berhijab segera berhijab, yang sudah berhijab istiqomah sampai mati ya. Yang sudah berhijab terus lepas, pasang lagi aja nggak apa-apa, lepas pasang sampai yakin sampai mati nanti berhijab, amin. Biasanya alasan apa nih Ustadz yang sering Ustadz dengar, atau mungkin dari Natalie sendiri dia melepas hijabnya? Alasannya dia mau jadi diri sendiri dulu, dia merasa nyaman, merasa
merasa nggak pantas ini, karena dia ilmunya nggak ada. Itu aja. Aku mau belajar lagi Ustaz, katanya, minta bimbingan, nanti mudah-mudahan nanti pakai hijab lagi lebih baik lagi, istiqomah gitu. Mungkin ada dari masalah kemarin Ustaz saat Azam sakit, terus mohon maaf rumah tangganya tidak baik-baik cerai, saja. Ya, Apa ada dia, Ustaz? Natali pernah melewati yang lebih berat dari itu kan, perceraian. Dan bukti dia nggak lepas itu cerai. Ya, jadi ya, saya rasa nggak ada urusannya dengan Bang Sule, dengan Kang Sule. Ini urusannya memang dengan berdiri beliau sendiri. Ya kalau memang harus buka juga kan waktu pertama bercerai itu dibuka. Tapi ternyata kan enggak. Bahkan adanya masuk Islam. Nah, cara Ustadz menasihatinya itu seperti apa, Ustadz? Ya aku tuh kan memang orang dari kehidupan gelap juga Kak. Aku tahu lah menjaga hati orang. Aku takut banget kalau bagi nasihat itu malah menjadi mudarat, bukannya jadi manfaat. Orangnya bukan jadi naik imannya, malah naik darahnya. Ada orang dinasihati bukan dia senang tapi dia malah tersinggung kan. Aku hati-hati banget kemudian bertanya. Dan aku cuma bilang gitu, nanti kapan-kapan ikut pengajian ya. Iya Ustaz. Nanti dibilang gitu, kalau aku nanti posting yang enggak tolong ditegur Ustaz. Dan aku yakinkan aku nggak akan posting yang seksi-seksi gitu. Ya dibilang gitu, dia hiburan. Nah, kalau cara Ustadz untuk menjaga komunikasi sendiri dengan Kak Natali seperti Ya, apa? aku WhatsApp, aku mau bikin konten kemarin aku kirim dulu. Aku boleh nggak posting ini? Oke, kalau misalnya ada orang yang bilang dia belum mau berhijab, tapi dia mau untuk menutupi hatinya dulu gitu, menjilbabi hatinya dulu, itu seperti apa Ustadz tanggapannya? Jilbab itu bukan untuk hati, jilbab itu memang untuk body. Ya jadi gini lah, teman-teman yang tidak berhijab, kalian nggak usah cari dalil pembenaran deh. Kalian nggak usah mencari dalil pembenaran kalian tidak berhijab. Bilang ini salah, minta maaf, ya ampun ya Allah. Ya ayah, ibu, kakak, adik, suamiku, aku minta maaf, belum mampu menyenangkan hatimu, belum mampu untuk memuliakan kalian semua. Ya, itu jangan usah cari-cari dalil hatiku dijilbab, mana hatiku dijilbab. Coba aja pakai helm keluar sana tuh, terus nggak pakai helm naik motor, terus polisi stop, mana helmmu? Yang penting hati saya berhelm. Dikebukin polisi kan? Nggak ada. Jadi kita tuh kadang-kadang udah salah, bukannya merasa bersalah, bukannya minta ampun, bukannya istighfar, malah mencari dalil kebenaran, itu gak betul ya. Jadi yang tidak berhijab ya udahlah, ampun ya Allah, aku tidak berhijab, ampun ya Allah. Ya, yang sudah berhijab jangan merasa lebih baik dari orang berhijab. Yang tidak berhijab itu satu dosa orang yang Allah nampakkan di mata kita, tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi. Jadi yang sudah berhijab nggak boleh mencaci maki, menghina yang belum berhijab. Yang tidak berhijab nggak boleh mengkritik yang bercadar, yang berhijab. Jaga lisan. Ustaz, benar nggak sih Ustaz Kak Natali itu berhijab karena waktu itu mau menikah dengan kamu? Iya, dia berhijab karena taat kepada suami. Berarti ada apa ya? Dia karena ketaatannya bagus. Diminta. Bagus. Syaratnya menikah itu memang berhijab. Nggak apa-apa. Bagus, Kang Sule luar biasa. Jadi Apa mungkin ada keterpaksaan mungkin dari Kak Natali pada saat itu sehingga sekarang jadi melepasnya lagi? tanya dia deh, itu nggak tahu. Cuma. Mungkin harapan kedepannya untuk Kak Natali dan orang-orang yang belum berhijab di luar sana seperti Natali apa? pakai cadar bukan pakai hijab. Cadar, dan yang membuli istighfar. Semua juga berhijab. Dan kamu juga berhijab. Assalamualaikum.